kami dari Prodi Pendidikan IPA kelompok 4. Pada video ini kami akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Grace Tormin dengan NPM 24180015. Perkenalkan, nama saya Jurati Sombing dengan NPM 24180005. Perkenalkan, nama saya Elsa Juwita Sari Putupulu dengan NPM 24180010. Selamat menyaksikan. Baiklah, melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua itu mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang ketiga itu menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan. Dan terakhir itu menjelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, definisi pencemaran lingkungan. Adapun definisi dari pencemaran lingkungan ini yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang akan menyebabkan lingkungan tersebut menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pencemaran pada tanah, di mana pencemaran pada tanah ini adalah masuknya zat pencemar atau polutan di atas permukaan tanah atau ke dalam tanah sehingga menimbulkan perubahan sifat tanah dan menurunkan kualitas tanah. Sumber pencemarnya itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah timbunan sampah, limbah industri, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, dampak dari pencemaran tanah ini, tanah berbahaya bagi kehidupan sekitarnya, dan lahan tidak dapat ditanami, dan juga lahan menjadi tandus. Yang kedua adalah pencemaran air, di mana pencemaran air yaitu masuknya zat pencemar atau polutan terhadap air, sehingga menimbulkan sifat air yang menurunkan kualitas air. Adapun sumber pencemaran pada air adalah timbunan domestik, limbah industri, sampah, limbah pertanian, tinja dan bangkai, dan limbah organik dan anorganik lainnya. Dampak pencemaran dari air ini adalah kualitas air menjadi menurun, air susah untuk digunakan makhluk hidup, dan estetika air menjadi menurun. Dan yang ketiga adalah pencemaran pada udara, di mana pencemaran udara yaitu masuknya zat pencemar atau polutan terhadap udara, sehingga menimbulkan sifat udara yang menurunkan kualitas udara bagi kehidupan. Adapun sumber pencemaran udara yaitu asap kendaraan bermotor, asap industri, dan asap gunung berapi yang mengandung belerang. Dan dampak dari pencemaran udara ini adalah pemanasan global, efek rumah kaca, dan menurunnya kualitas udara. Selanjutnya, dampak pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama bagi kesehatan, ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit dan keracunan. Yang kedua, lingkungan, air dan tanah tercemar dan ekosistem rusak. Yang ketiga, makhluk hidup, kematian hewan dan tumbuhan sulit tumbuh. Yang keempat, sosial dan ekonomi, kerugian pertanian dan biaya kesehatan meningkat. Yang kelima, jangka panjang, pemanasan global dan perubahan iklim. Pencegahan pencemaran lingkungan. Secara umum, pencegahan pencemaran lingkungan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Yang kedua, pembuatan fasilitas pengelolaan limbah. Yang ketiga, pengawasan dan kontrol terhadap sistem pengelolaan limbah industri. Yang keempat, manajemen dan operasional sistem pengelolaan sampah yang baik. Yang kelima, pembuatan fasilitas pengelolaan limbah B3. Yang keenam, peningkatan hutan kota. Yang ketujuh, pembatasan jumlah kendaraan bermotor. Yang kedelapan, penetapan dan penegakan peraturan. Baiklah, dari materi yang sudah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan adalah ancaman nyata yang menurunkan kualitas hidup dan keseimbangan ekosistem. Melalui langkah preventif seperti pengolahan limbah yang tepat, penerapan 3R seperti reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang, dan kesadaran kolektif. Nah, pelestarian lingkungan bukan sekedar pilihan, tetapi juga tanggung jawab bersama demi masa depan yang mendatang. Demikian pembahasan materi kami. Terima kasih telah menyaksikan.